Halo Trusmi People, kembali lagi bersama saya Ruben, surveyor dari divisi project PT RSP. Untuk video kali ini saya akan membahas filsafat dari Epictetus, yaitu seorang filsuf yang memiliki cara hidup yang terlihat pesimis dan tidak ambisius. Di dalam pengantar untuk kumpulan buku Epictetus, yaitu Discourses, Fragment, Handbook, hasil terjemahan baru Robin Hart yang terbitkan Oxford World Classic pada tahun 2014, diceritakan bahwa Epictetus terlahir sebagai budak di Hierapolis pada tahun 50 Masehi. Jadi pesan mendasar dari ajaran Epictetus ini adalah yang pertama adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kebaikan dalam hidup merupakan keputusan sendiri, terserah kita, dan manusia sudah dibekali dengan kapasitas untuk mencapai hal ini, terlepas dari konteks sosial maupun karakter individu. Lalu untuk mencapai hal tersebut membutuhkan kombinasi antara perenungan yang terus-menerus dan kerja keras, terutama menanamkan prinsip-prinsip utama dalam hidup di setiap konsep, tindakan, dan relasi sosial kita. Kata Epictetus, tetapi untuk mencapai hal ini, seseorang harus menerima kesulitan yang tidak kecil dan pengorbanan yang tidak sedikit. Anda tidak dapat berambisi menjadi petinggi dan pada saat hal yang sama mengikuti jalan ini. Anda tidak bisa terobsesi untuk membeli tanah dalam jumlah besar dan mengikuti jalan ini. Anda tidak bisa mengkhawatirkan budak yang Anda punyai dan bahkan diri Anda sendiri. Jadi, jalan yang Epictetus tempuh ini adalah jalan di mana tidak adanya ambisi, tidak adanya keinginan untuk menjadi seorang petinggi, tidak ada keinginan untuk menjadi jabatan, tetapi bagaimana kita dapat mengelola hidup kita sesimpel mungkin, seminim mungkin, tetapi dengan sebaik mungkin. Lalu Epictetus menyambung, namun mereka yang mampu menjalaninya adalah orang-orang yang spesial. Mereka adalah jenis yang berbeda. Mereka yang layak menjadi pemimpin. Epictetus pernah bertanya, siapakah orang yang paling hebat? Jawabnya, dia yang tidak bisa terganggu oleh apapun yang berada di luar ruang kendali pikirannya. Apa maksud dari perkataan Epictetus ini? Jadi yang dimaksud dari perkataan Epictetus ini, jadi saat ada intervensi dari orang, ada celotehan atau bagaimanapun, kita harus dapat menjadi orang yang punya prinsip, memiliki kendali terhadap diri kita sendiri tanpa terpengaruh hal-hal eksternal. Bisa jadi perkataan orang, cuaca, kendala, musibah, atau apapun itu. Bagaimanapun caranya, kita harus tetap dapat menjalani hidup kita dengan baik. Bagi Epictetus, hal-hal yang berada di luar kendali ruang pikiran itu termasuk tubuh kita sendiri, istri, anak, harta, dan jabatan, serta semua hal yang bersifat eksternal. Kita harus memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya, karena berbuat baik dengan dalam kendali kita. Namun, jika suatu saat Tuhan mengendaki untuk mengambilnya, semua itu harus direlakan. Sejatinya hal-hal tersebut bukanlah milik kita. Hal-hal eksternal itu dalam perkataan Epictetus dikategorikan sebagai impresi yang tidak abadi. Oleh karena itu, cara menjalani hidup dia simpulkan seperti dalam percakapan ini. Katakanlah, hai Epictetus, apa saja hal yang kau anggap sebagai kebaikan. Latihan untuk membuat pilihan yang benar, dan juga bagaimana menggunakan impresi secara tepat. Lalu untuk apa kita harus seperti itu? Jawab Epictetus, untuk mengikuti Tuhan. Jadi selain Epictetus ini tidak memiliki ambisi, hal-hal ini juga membantu dia untuk menjadi seorang yang lebih ikhlas, dengan dapat merelakan hal-hal yang dia anggap bukan miliknya. Walaupun seringkali kita pikir itu adalah hal-hal kepunyaan kita, bahkan diri kita sendiri. Begitu. Lalu Epictetus sendiri juga mengajarkan bahwa menjadi seorang itu tidak perlu memiliki ambisi yang berlebih, tidak perlu memiliki power, tetapi cukup menjalani diri kita dengan sebaik mungkin, mengontrol diri kita sebaik mungkin, tanpa harus terpengaruh oleh hal-hal eksternal. Mungkin itu saja penjelasan dari filsafat dari Epictetus ini. Sekian dari saya.
Salam pejuang RSP. Terima kasih.